Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang statistika dan peluang. Kelompok presenternya adalah Agnesia Nina Utami. Agnes, apakah sudah masuk di Zoom? Hadir, Bu. Oke. Brigita Jessica. Hadir, Ibu. Oke, Francisca Choni. Choni sudah masuk atau belum? Belum ya. Yohanes Alfredo. Edo. Masuk, Bu. Oke. Maria Edina Ayu. Hadir, Bu. Oke, berarti kurang Choni ya? Saya, Bu. Oh, sudah masuk. Oke, baiklah. Berarti kelompok presenter sudah lengkap. Kelompok pembahas hari ini siapa? Oh, yang sudah mengumpulkan tadi. Kelompok 3, Bu. Sri Andriani Sylvia. Udah, Bu. Ya, kelompok Sylvia siapa saja? Ada Greta, Gepin, sama Agung. Terus satunya siapa ya? Lupa, Bu, namanya. Oh, namanya sendiri kok lupa. Satu lagi siapa? Siapa yang merasa sekelompok dengan Sylvia? Satu lagi. Sylvia, Greta, Agung. Gepin, terus satu lupa, Bu, siapa namanya. Novelin kalau nggak salah, Bu. Gepin itu siapa? Nah, Pekim, Bu. Pekim apa Pevis ya? Pekim. Pekim ya. Oke, satu lagi. Oke, baiklah. Yang akan menjadi moderator hari ini siapa? Greta, Bu. Oke, Greta sudah ada di Zoom. Ya, sudah, Bu. Oke. Greta, sinyalnya stabil di situ? Saya rasa stabil, Bu. Oh ya, bagus. Kalau gitu silakan Greta untuk langsung saja memimpin diskusi hari ini tentang statistika dan peluang. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari sesi pertama. Dari teman-teman pemateri dapat menyampaikan poin-poin pentingnya. Saya persilahkan dari sekarang. Silakan kelompok pemateri. Baik, terima kasih waktunya Greta. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah, JJ. Oke,
Jadi di sini saya mau menyampaikan pokok-pokoknya saja. Untuk pengertian statistika, teman-teman semuanya bisa melihat di makalah yang telah kami sediakan maupun di video yang telah kami unggah di YouTube. Dan di sini teman kami juga sedang men-share screen kan tentang PPT kami. Oke, langsung saja masuk di bagian statistika. Jadi statistika itu ada ukuran pemusatan data. Nah, di dalam ukuran pemusatan data itu ada rata-rata, ada median, ada juga modus. Nah, untuk pengertian rata-rata sendiri itu merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih singkat tentang sekumpulan data. Nah, rata-rata ini itu adalah suatu nilai, dianggap suatu nilai di mana paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Kemudian terdapat median. Nah, median itu merupakan nilai tengah yang ada di dalam sekumpulan data. Dan modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul di mana memiliki frekuensi yang paling banyak. Baik, selanjutnya bagian ukuran penyebaran data akan dijelaskan oleh Edina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data sendiri itu ada 4. Yang pertama jangkauan. Jangkauan itu sendiri merupakan selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi kita bisa mencari nilai dari jangkauan dengan mengurangkan nilai X maksimum dengan X minimum. Lalu ukuran penyebaran data yang kedua ada kuartil. Kuartil itu sendiri merupakan nilai-nilai yang membagi data tersebut yang telah diurutkan ke dalam 3 bagian yang sama besar. Nah, kuartil pertama atau kuartil bawah itu dilambangkan dengan Q1, lalu kuartil kedua atau kuartil tengah dilambangkan dengan Q2, dan kuartil ketiga atau kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Lalu selanjutnya ukuran penyebaran data yang ketiga ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu sendiri merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan mengurangkan nilai Q3 dengan 1. Selanjutnya, ukuran penyebaran data yang keempat ada simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi kita bisa mencari simpangan kuartil dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya, Cici. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam penerapan statistika ini yang pertama ada membantu proses penelitian. Tentunya dalam melakukan suatu proses penelitian itu diperlukan data yang valid untuk melakukan penelitian tersebut. Yang kedua itu ada untuk mengurus berbagai persoalan negara. Kita lihat saja contohnya Badan Pusat Statistik atau BPS. Mereka menggunakan statistika dalam melakukan perancangan data mereka. Contohnya sensus penduduk itu memerlukan data, oke, dan bisa diterapkan dalam statistika tersebut. Yang ketiga itu ada melakukan prediksi terhadap kondisi apapun. Contohnya kita bisa memprediksi apa sih yang akan dibutuhkan di masa depan nanti itu melalui statistika, yaitu kita data dulu apa sih yang kebutuhannya pada zaman sekarang ini, apa aja gitu, apa yang akan direncanakan. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan bekal untuk melakukan perubahan di masa depan. Selanjutnya ada yang keempat, itu menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Nah, untuk bagi kaum awam yang tidak dalam bidangnya atau ahli data, itu memerlukan statistika, penerapan statistika. Jadi mereka bisa melihat kayak hasil jadinya saja. Kalau misalnya mereka disuruh melihat data yang begitu banyak tanpa adanya disingkat lebih disederhanakan, itu mereka pasti jatuhnya akan bingung dan tidak maksud, atau bisa jadi malah terjadi misconception di antara pembuat data dan pembacanya. Seperti itu. Selanjutnya ada bagian peluang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ke bagian peluang. Unsur-unsur yang terdapat pada materi peluang ini ada percobaan statistika, ruang sampel, dan titik sampel.
percobaan statistika itu kita mencari data untuk untuk proses mencari data. Lalu ruang sampel itu adalah himpunan dari semua yang mungkin, dari semua kejadian. Lalu titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel tadi. Selanjutnya untuk mencari ruang sampel dalam percobaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cek 1, 2, 3. Suaranya terdengar nggak ya? Iya, terdengar, Do. Oke, sebenarnya ada kelanjutannya PPT-nya, yaitu cara menentukan ruang sampel. Nah, cara menentukan ruang sampel itu ada 3 cara, yaitu dengan cara mendaftar, yang kedua yaitu dengan cara diagram pohon, dan yang ketiga yaitu dengan cara tabel. Nah, ketiga cara itu dapat digunakan untuk mencari ruang sampel. Selanjutnya yaitu pada materi menentukan peluang. Nah, dalam materi SMP itu ternyata peluang dapat ditentukan dengan cara dengan konsep yaitu peluang empirik dan peluang teoritik. Peluang empirik itu peluang empirik dan teoritik itu perbedaannya hanya di ruang sampelnya aja. Jadi kalau empirik itu dari percobaan yang kita lakukan, ruang sampelnya itu. Kalau yang teoritik itu ruang sampelnya itu hanya sebatas teori. Semisal kalau satu dadu dilimpar, berarti ruang sampelnya ada 6. Nah, kalau empirik beda. Itu kalau empirik itu semisal kita melempar dadu sebanyak 3 kali. Nah, berarti ruang sampelnya itu 3 kali itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi dari kelompok pemateri? Ada cerita mengenai penerapan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan teori peluang ini yang pertama itu bisa untuk membantu kita dalam menentukan banyaknya pasangan warna baju dan celana yang bisa kita bentuk. Nah, yang kedua itu kita juga bisa menentukan banyaknya cara dalam pemilihan pengurus kelas. Yang ketiga juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, keputusan yang tepat yang ini itu contohnya ketika BMKG atau itu meramal cuaca yang akan datang seperti itu. Lalu yang keempat itu juga bisa membantu dalam meminimalisir kerugian. Sekian dari saya. Apakah ada lagi dari kelompok pemateri? Sudah cukup Greta dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok pemateri. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi 2, yaitu kelompok pembahas. Kelompok pembahas saya persilakan untuk mempresentasikan atau menyampaikan saran atau tambahan yang ada. Saya persilakan. Selamat siang semuanya, Ibu Mada. Saya dari kelompok pembahas ingin menambahkan sedikit tambahan. Ya, menurut saya sih dari makalah teman-teman presenter sudah cukup lengkap, tapi saya menambahkan sedikit, yaitu yang pertama data statistika.
Data adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk memperoleh gambaran mengenai suatu kejadian. Ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari pengamatan sifat suatu objek dan tidak berbentuk bilangan. Contohnya, golongan darah dan pekerjaan orang tua. Kemudian itu data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dan bersifat numerik, itu angka atau nilai. Contohnya itu berat badan dan umur. Terus saya menambahkan frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan yang disebut juga sebagai uji eksperimen. Frekuensi harapan ini dinotasikan sebagai FA. Rumusnya itu FA sama dengan N kali PA, di mana FA ini frekuensi harapan suatu kejadian, N sama dengan banyaknya percobaan. Contohnya itu pada pelemparan 3 mata uang logam sebanyak 240 kali. Tentukan FA jika munculnya 2 gambar. Diketahui NS-nya itu sama dengan 8, NA sama dengan 3, peluangnya NA per NS sama dengan 3/8. Jadi FA-nya 240 dikali 3/8 sama dengan 90 kali. Terima kasih. Ya, terima kasih Sri. Apakah ada lagi dari kelompok pembahas yang mau menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada lagi dari kelompok pembahas. Terima kasih kelompok pembahas telah menyampaikan saran-saran yang telah diberikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi ini saya bagi menjadi 3, jika memungkinkan waktunya. Satu sesi saya buka untuk 3 pertanyaan. Kemudian penanya jangan lupa untuk menyebutkan NIM serta nama. Saya persilahkan. Saya Greta Graciani. Iya, Grace. Saya ingin nama saya Graciani Belvin Gamganora, NIM 1914141054. Ingin bertanya tentang kesulitan yang biasanya dialami oleh siswa dalam memahami materi statistika dan peluang, dan bagaimana cara kelompok pemateri sebagai calon pendidik mengatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Grace. Saya tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Permisi Greta, apakah saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, jadi perkenalkan nama saya Fonsa, NIM 1914141043. Saya ingin bertanya mengenai penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dijelaskan bahwa statistika dapat membantu proses penelitian maupun dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengurus berbagai persoalan negara. Dan saya adalah bagaimana bentuk nyata penerapan statistika tersebut. Mungkin teman-teman kelompok presenter bisa menunjukkan contoh data-datanya sebagai gambaran agar kami bisa lebih memahami maupun mengaitkannya dengan kejadian sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih, Fonsa. Baik, satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Apakah ada lagi? Saya Vina, ingin bertanya.
Ya. Saya Vina dari NIM 17-12-14-010. Jadi di makalah kan ada tentang diagram batang. Nah, semester lalu kebetulan belajar tentang statistik juga, di PBI. Nah, itu ada yang namanya histogram. Nah, bentuknya kan mirip histogram sama diagram batang. Nah, gimana caranya menjelaskan beda histogram sama diagram batang untuk anak SMP karena bentuknya sangat-sangat mirip gitu aja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sudah ada 3 pertanyaan dari Grace, Fonsa, dan Vina. Lalu selanjutnya saya serahkan kepada kelompok pemateri untuk menjawab. Baik, terima kasih Greta atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Grace. Tadi kan ditanyakan tentang Grace itu kesulitannya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, dari saya sendiri itu kesulitannya itu biasanya yang terjadi dalam anak SMP itu yang pertama, pemahaman konsep penyajian data dalam diagram lingkaran. Itu sering banget kita alami. Jadi anak SMP itu sulit banget membedakan apa yang harus dicari di antara 360 derajat atau persenannya dalam lingkaran. Kan biasanya kita menyajikan data dalam lingkaran itu kan derajat ya modelnya di dalam lingkaran itu. Derajat kemudian kita masukkan ke dalam persen. Segini derajat tuh berapa persennya. Nah, itu biasanya anak SMP tuh sering kesulitan dalam membedakannya. Kemudian ada lagi kesulitan konsep pemusatan data. Nah, itu biasanya sulit banget membedakan antara mean, modus, median, kayak gitu. Mereka sering banget ketukar-tukar, modus sama median itu sering banget ketukar-tukar. Terus ada lagi yaitu kesulitan dalam menerapkan rumusnya. Nah, biasanya tuh sering terjadi lupa kan. Di makalah juga tertuliskan ada beberapa rumus. Nah, itu biasanya anak-anak tuh biasanya lupa dalam rumus ini tuh buat apa sih? Rumus ini tuh buat apa sih? Mereka sering banget lupa. Nah, kemudian dari saya sendiri, cara kita menghadapinya, cara kita menyelesaikan kesulitan itu tuh apa aja? Yang pertama, dari pemahaman konsep penyajian data dalam diagram lingkaran tadi, itu diusahakan pendidik itu mengajak siswanya untuk berpikir secara sistematis. Terus kita bimbing juga, misal apa sih yang diketahui dalam soal tersebut, apa sih yang dicari dalam soal tersebut. Kalau misalnya yang dicari dalam bentuk persen, yang diketahui itu dalam bentuk derajat, kemudian masukkan ke dalam persen, kita bisa membimbing mereka untuk menjelaskan tahap-tahap cara, bagaimana caranya dari sini menuju ke persenan, itu kayak gimana, kita jelasin tahap-tahapnya kayak gimana, biar mereka tuh paham, semakin mengerti, oh ini yang ditanya tuh ini, dan cara menyelesaikannya itu seperti ini. Seperti itu. Nah, yang kedua itu kesulitan dalam konsep pemusatan data, itu kita bisa melakukannya dengan cara menerapkan alat peraga, memberikan suatu alat peraga. Soalnya kalau misalnya kita cuma ngasih, mean tuh pengertiannya ini, median tuh pengertiannya ini, dan modus tuh pengertiannya ini. Nah, mereka kan otomatis menghafal ya. Kalau menghafal juga suatu saat lupa. Oleh karena itu, kita menanamkan konsep pemahaman ke dalam diri siswa. Contohnya kita bisa memberikan alpernya itu berbentuk card chart. Jadi itu bentuknya kartu-kartu gitu. Nah, terus kita kasih kartu A itu ada mean, median, modus. Kemudian kartu B itu penjelasannya. Kemudian kita menyuruh siswa untuk menjodohkan kartu-kartu tersebut. Kartu A1 itu cocoknya sama kartu B yang nomor berapa, kayak gitu. Nah, di situ kan siswa lebih paham karena melakukan kegiatan secara langsung, bukan menghafalkan, seperti itu. Dan yang terakhir dari saya itu kesulitan penerapan rumus. Nah, kalau misalnya siswa hanya diberikan rumus-rumus saja, nah tadi, kalau menghafalkan sulit, lama-lama lupa. Misal contohnya itu dari mean sendiri. Kalau rumus dari mean itu kan dikali banyak pengkalian penjumlahan seluruh data. Nah, biasanya itu kita ngasih tahu ke siswanya itu, misal nih, ada nilainya 50, frekuensinya 5. Terus kita langsung aja ngasih, ya udah nanti 50 dikali 5 berapa hasilnya gitu. Nah, sedangkan siswa itu mungkin terjadi misconception. Jadi, loh tadi katanya jumlah, kok ini tiba-tiba jadi dikali kayak begini-begini. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk menjabarkannya. Contohnya, tadi 50 ada 5, berarti kita ketikkan 50 sebanyak 5, yaitu 50 ditambah 50 ditambah 50 sebanyak 5 kali. Nah, di situ siswa jadi paham, oh kalau misalnya
cara untuk menjabarkannya tuh seperti ini. Terus ya udah berarti kita 5 kali 50, udah selesai jawabannya seperti itu. Nah, dari saya sih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya. Cek. Permisi, saya mau menambahkan sedikit. Apakah suara saya terdengar? Terdengar itu. Oke. Permasalahannya saya mau menambahkan yaitu analisis. Analisis yang tadi kan lebih grafik, kalau saya mau menambahkan ke materi peluang itu, misalkan analisis ruang sampelnya. Nah, setelah itu kecermatan melihat data. Nah, itu juga berhubungan sama analisis. Nah, cara mengatasinya tadi seperti yang dikatakan JJ, berpikir secara sistematis dan sebagainya. Dan saya juga menambahkan sistematis dan kritis. Nah, guru mengajak siswa untuk berpikir kritis, sehingga dari berpikir kritis nanti akan terbentuk pemikiran yang logis. Nah, dari pemikiran yang logis, nanti disinilah siswa akan mempunyai cara tersendiri, mempunyai kuncinya sendiri. Kalau ini itu seperti ini kayak begini dengan logikanya masing-masing. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Edo. Apakah ada lagi dari kelompok pemateri yang ingin menambahkan jawaban dari Edo dan JJ? Saya rasa sudah cukup ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Silakan, saya persilakan kembali untuk kelompok pemateri untuk menyampaikan jawaban dari kelompok. Baik, teman-teman, mungkin dari kelompok pemateri kita beri waktu dulu sejenak untuk mencari jawaban. Jika sudah, langsung bisa bicara ya. Terima kasih. Mungkin sambil itu tadi Grace Yani yang bertanya tentang kesulitan pada materi statistik dan peluang, bisa menyampaikan pendapat. Sudah jelas atau belum jawaban dari kelompok pemateri, Grace? Sudah jelas, Bu. Cuma masukan buat JJ kalau jawab mohon pelan-pelan ya, soalnya saya juga butuh waktu untuk memahami karena terlalu cepat, jadi saya butuh gitu. Jadi butuh mikir yang lebih lagi, Bu. Soalnya nadanya terlalu cepat. Gimana ya? Gitu, Bu. Terima kasih. Kemudian masih ada 2 pertanyaan lagi dari Vina dan Fonsa. Nah, silakan dijawab, tidak harus urut.
Mau Vina dulu boleh, Fonsa dulu juga boleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vina. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak menampilkan video karena koneksi di tempat saya kurang stabil. Histogram ini menyajikan data numerik, sedangkan yang grafik batang, diagram batang ini menunjukkan data kategorial. Lalu, histogram ini adalah angka yang dikategorikan menjadi satu untuk mewakili rentang data. Sedangkan grafik batang ini dianggap sebagai entitas individual. Lalu lebar blok persegi panjang dalam histogram ini bisa jadi tidak sama, sedangkan lebar yang dalam diagram batang ini selalu sama. Lalu mungkin ada rekan saya yang ingin menambahkan. Atau ditunjukkan kalau ada gambarnya supaya tahu oh bedanya apa sih diagram batang dan histogram. Saya mau mencoba. Saya ingin menambahkan ya. Jadi diagram batang itu menurut saya diagram yang menampilkan data yang berkaitan dengan kategori. Sedangkan kalau diagram histogram itu kaitan dengan range nilai atau untuk melihat distribusi penyebaran dari nilai tersebut. Di gambar di sini untuk yang atas itu merupakan diagram batang, di mana di sini tuh menjelaskan sekali. Maria Edina bisa di zoom mungkin. Apa Bu? Terlalu kecil gambarnya. Sudah. Apakah sudah terlihat? Ya. Akan saya lanjutkan. Untuk yang diagram gambar yang atas itu merupakan diagram batang, di mana dia mempresentasikan latar belakang pendidikan SMP, misalnya banyaknya pekerja yang berlatar belakang SMP itu ada 10, sedangkan yang SMA ada 25, sedangkan yang SMA itu ada 300, S1 ada 25, maaf tadi yang SMP salah, mungkin ada 10, lalu yang S2 mungkin kurang dari 10. Lalu selanjutnya untuk yang gambar bawah itu merupakan gambar dari histogram, di mana tabel tersebut mempresentasikan umur latar belakang usia dari pekerja. Seumpama gambar yang berwarna biru tersebut merupakan range usia antara 20 dan 24. Lalu yang berwarna merah itu range usia antara 25 dan 29. Yang hijau range usia dari 30 sampai 34. Lalu yang ungu range usia dari 35 sampai dengan 39. Dan yang warna biru range usia dari 40 sampai 44. Dan yang berwarna orange range usia 45 sampai 49, dan yang terakhir yang berwarna biru muda itu biru atau ungu itu range usia dari 50 sampai 54. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Edina. Apakah ada kelompok pemateri lain yang ingin menambahkan dari teman-teman yang sudah menjawab? Sudah cukup, Greta, silakan dilanjutkan. Sudah cukup dari pemateri. Baik, terima kasih. Dari Kak Vina sendiri, apakah sudah menjawab dari jawaban dari
pemateri. Sudah cukup menjawab. Sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir dari sesi pertama dari Fonsa. Apakah sudah bisa menjawab dari kelompok pemateri? Bisa terdengar? Bisa? Ya, terdengar. Oke. Mohon maaf, internet connection saya sedang tidak stabil, jadi saya sedikit macet-macet. Oke. Di chat saya sudah mengirimkan link ya. Jadi tadi kan si Fonsa itu tanya, Mbak Fonsa itu tanya, contoh nyatanya tuh apa gitu kan dalam menghadapi persoalan negara menggunakan statistika. Nah, di sini di chat ini saya sudah memberikan link, yaitu itu adalah merupakan data sensus penduduk tahun 2010 yang sudah dibuat oleh Badan Pusat Statistik. Nah, di sini teman saya juga akan memberikan share screen tentang linknya tuh kayak gimana sih bentukannya, kayak gitu. Nah, sebelum mungkin yang share screen bisa ditampilkan. Nah, di dalam sensus penduduk ini, itu kan datanya ada mulai dari jumlah populasi, kemudian ada umur penduduk, kemudian ada jenis kelamin. Nah, dari sini tujuannya apa sih membuat statistik data seperti ini dengan persoalan negara gitu kan. Nah, dari statistik, dari data yang telah disusun oleh Badan Pusat Statistik ini, pemerintah itu bisa melihat apa seharusnya dia melakukan perubahan-perubahan untuk lebih memajukan Indonesia. Nah, untuk ke bawahnya lagi, di bawah itu juga ada jumlah populasi. Dan populasi terpadat itu ditempati oleh Pulau Jawa dengan penduduknya sebanyak lebih dari 40 juta jiwa. Nah, dari sini pemerintah itu akan melihat, oh, jadi populasi paling padat itu terletak di Pulau Jawa. Lalu, apakah yang harus saya lakukan ke depannya untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia? Nah, kemudian dilakukanlah imigrasi ke tempat-tempat lain, migrasi ke tempat-tempat lain seperti itu di daerah-daerah yang populasinya tidak terlalu padat. Contohnya ada di Kalimantan dan ada di Papua di mana populasi penduduknya itu kurang dari 3 juta jiwa seperti itu. Dari situ penjelasan kelompok kami akan kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih JJ atas penjelasannya. Apakah ada lagi dari kelompok pemateri yang ingin menyampaikan? Sudah cukup Greta dari kelompok kami. Oke, terima kasih JJ. Sekarang saya akan bertanya kepada Fonsa, apakah sudah menjawab? Baik Greta, terima kasih juga kepada kelompok presenter. Saya rasa sudah cukup menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Fonsa. Sekarang karena waktu masih cukup, saya buka sesi kedua. Sesi kedua ini 3 pertanyaan lagi. Baik, silakan siapa yang ingin bertanya, bisa sebutkan nama dan NIM. Saya boleh bertanya? Oh iya. Nama saya Agra, NIM 171214143. Jadi pertanyaannya untuk pemateri kan, sekarang tuh cukup banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengolah data statistika. Nah, untuk level anak SMP, khususnya untuk generasi saat ini, apakah sebaiknya kita kenalkan juga dengan aplikasi-aplikasi tersebut? Dan atau haruskah kita membiarkan mereka pemateri? Begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agra. Saya simpan dulu pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Halo, apakah suara saya? Ya, terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Grace dari 18088. Jadi dulu tuh pas SMP saya suka sama matematika, tapi kurang tertarik sama materi yang tentang peluang. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira menurut pemateri tips apa sih yang bisa dikasih untuk siswa yang seperti saya dulu gitu, yang kurang tertarik dengan peluang ini? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung juga. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin Saya ingin bertanya. Siapa dulu ini? Baik, saya berikan pada Iis. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Iis. Nah, mengenai penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan salah satunya itu melakukan prediksi terhadap kondisi apapun. Nah, fungsinya itu tuh untuk memprediksi tentang masa depan. Nah, itu tuh maksudnya gimana, kemudian contohnya itu seperti apa. Nah, kemudian itu kalau mengenai seperti prediksi cuaca, itu apakah masuk ke penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari? Makasih. Ya, sama-sama Iis. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kelompok pemateri, apakah sudah bisa menjawab? Oke, mungkin dari saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Agra. Kak Agra tadi bertanya, cukup banyak aplikasi untuk mengolah data statistik. Nah, terus sebaiknya kita kenalkan atau tidak? Atau kita biarkan saja mereka mengerjakan sendiri? Kita di dalam era globalisasi ya, kita sudah masuk ke zaman millennials, yaitu yang kelahirannya di 2002 ke atas itu sudah masuk ke generasi millennials, di mana kita nggak mungkin mengesampingkan teknologi yang telah berkembang. Nah, oleh karena itu, dari kelompok kami tentu sebaiknya kita kenalkan. Namun, kita harus menanamkan konsep yang benar ke dalam anak tersebut. Bagaimana cara menghitungnya dengan manual, bagaimana kita mengerti anak tersebut tuh mengerti hingga mampu menghafal di luar kepalanya kalau misalnya caranya tuh seperti ini, bentuknya tuh seperti ini, seperti itu. Nah, kita juga harus mengenalkan teknologi. Kenapa? Jangan sampai kita membuat anak didik kita itu kudet istilahnya. Mereka jadi tidak tahu dan kemudian itu juga berdampak pada kehidupannya. Kayak misal waktu SMA, teman-temannya sudah pada maju, dia sendiri masih stuck dan belum berkembang. Nah, oleh karena itu kita perlu menanamkan konsepnya terlebih dahulu sambil mengenalkannya dalam teknologi. Jadi ada saat, misal waktu ujian, ada saat kita menerapkan teknologi, kan itu bisa menggunakan ujian praktek. Dan ada saat kita mengenalkannya, mengerjakan ujian secara sendiri, secara dikerjakan secara manual, seperti itu. Seperti itu dari penjelasan saya, mungkin rekan saya ada yang mau menambahkan? Baik, saya rasa tidak ada tambahan dari kelompok pemateri ya. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Agra, apakah sudah menjawab dari jawaban dari JJ? Sangat menjawab, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya, apakah sudah dapat menjawab pertanyaan dari kelompok pemateri? Tidak
ada tambahan Greta dari kelompok kami. Masih ada pertanyaan Grace dan satu lagi tadi siapa ya? Iis, Bu. Anissa, Iis ya. Iya. Grace menanyakan tips tentang teori peluang, kemudian Iis tentang memprediksi masa depan ya. Iya. Oke, baik. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Iis terlebih dahulu tentang perakiraan cuaca itu masuk nggak sih ke dalam statistika gitu. Nah, perlu diketahui komponen yang mempengaruhi ketepatan perakiraan cuaca dan iklim itu ada keahlian seorang perakirawan, skill dan experience-nya dari seorang perakirawan tersebut. Yang kedua ada ketersediaan data. Yang ketiga ada cara analisis dan pengolahan data. Dan yang keempat itu ada informasi kondisi global dan regional. Nah, tentu dari adanya ketersediaan data dan cara analisis dan pengolahan data, tentunya statistika itu perannya penting dalam perakiraan cuaca dan iklim tersebut. Nah, untuk contoh nyatanya, itu semisal dalam kita masuk ke abad yang dahulu-dahulu, itu ada teknologi yang semakin berkembang pesat. Itu juga diperlukan Sepertinya sinyalnya JJ hilang ya. Menggemari Microsoft Corporation tersebut. Jadi Microsoft Corporation ini berkembang dari situ, memprediksi, oh kalau misalnya aku membuat seperti LinkedIn ini, pasti orang-orang akan butuh karena banyak orang yang mencari pekerjaan. Seperti itu contohnya dari data tersebut. Baik, apakah dari rekan saya ada yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada tambahan ya dari kelompok pemateri. Iis, apakah jawaban dari Cici sudah menjawab? Mohon maaf JJ kalau sebelumnya dijelaskan sedikit tentang yang tadi yang contoh memprediksi di masa depan gimana. Soalnya tadi terjeda, jadi aku belum bisa nangkep sepenuhnya gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ii. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila saya ada kendala di sini. Baik, untuk penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari dalam memperkirakan masa depan itu seperti apa. Nah, di sini itu kita ambil contoh saja Microsoft Corporation. Nah, mereka membuat pertama itu adalah Microsoft Word, kemudian ada PowerPoint dan sebagainya. Nah, kemudian mereka melihat seberapa banyak sih orang yang excited sama produk yang mereka hasilkan. Wah, ternyata banyak banget. Nah, di situ kan pasti ada data dong. Di corporation sendiri pasti terdapat data. Ada berapa banyak orang yang menginstal ini, ada berapa banyak orang yang menggunakan aplikasi ini. Nah, dari situ mereka kemudian membuat prediksi. Kira-kira apa ya yang perlu dibutuhkan lagi buat semakin membantu pekerjaan orang-orang, karena kita yakin nih mereka butuh kita gitu kan. Oleh karena itu mereka membuat prediksi, kemudian membuat seperti LinkedIn, ada juga Minecraft, itu kan juga dibuat oleh Microsoft Corporation sendiri yang sudah kita gunakan. Bahkan Minecraft sendiri juga digunakan oleh kampus lain sebagai wisuda online. Nah, itu kan dibutuhkan. Nah, itu berdasarkan dari prediksi yang telah mereka buat dahulu gitu. Jadi modelan prediksi ini tuh tidak bisa sekarang diwujudkan, enggak, namun membutuhkan proses untuk mewujudkannya. Seperti itu.
Bisa, JJ. Terima kasih. Baik, terima kasih Iis. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, yang terakhir dari sesi ini ada pertanyaan dari Grace. Apakah ada yang mau menjawab dari kelompok pemateri? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Grace. Sebelumnya mohon maaf untuk Mada dan teman-teman, saya tidak bisa on-call karena terkendala dengan sinyal. Menurut saya, tips-tips yang bisa diberikan peserta didik kepada yang bisa diberikan pendidik kepada peserta didik itu misalnya pendidik bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dengan guru bisa menjelaskan materi peluang tersebut menggunakan alat bantu mengajar seperti dadu, koin, bola warna-warni, dan papan berputar. Dengan begitu, siswa bisa lebih tertarik mempelajari peluang karena pembelajarannya lebih menyenangkan dan siswa tidak terus-menerus hanya mendengar penjelasan dari guru. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tambahan dari teman-teman lain? Cek. Menambahkan sedikit dari saya. Greta, suaranya terdengar kan? Iya, Edo, terdengar. Menurut saya bisa saja dengan cara juga memberikan stimulan. Misalkan, oh kalau kamu belajar peluang, maka kamu itu nantinya lebih bisa mendapatkan uang yang banyak. Nah, uang banyak di sini maksudnya saya yaitu kita tuh nantinya mengembangkan, oh ini peluangnya gini. Yang saya maksud di sini bukan rumusnya, tetapi logikanya. Jadi kalau saya belajar matematika itu kan memang ada rumus dan hitungan-hitungan juga, tapi sebenarnya menurut saya itu ada logikanya juga. Jadi nantinya itu bisa diterapkan. Nah, penerapan ini yang nantinya akan membentuk stimulan ke siswanya. Jadi siswa tuh, wah saya harus menguasai materi ini, karena ini bisa membantu saya menjadi misalkan aja orang kaya atau orang yang mendapat banyak uang gitu. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih tambahannya Edo. Apakah ada tambahan lagi dari kelompok pemateri? Sudah cukup, Greta, dari kelompok kami. Baik, terima kasih dari kelompok pemateri yang telah menjawab. Apakah sudah terjawab, Grace? Ya, sudah. Jadi tadi maksudnya Edo tuh kayak kita dapat manfaat, dapat benefit gitu ya. Kalau sebelum diajarkan, sebelum gurunya ngajar, itu gurunya harus kasih tahu dulu kalau kalian belajar materi ini, manfaat yang akan kalian dapat itu ini, kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi diberi ya iming-iming benefit biar mau gitu loh. Oke, terima kasih, Edo. Sip. Baik, karena masih ada waktu sedikit, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Flo dapat mengajukan Saya pertanyaannya. Oh iya, Kevin. Sebentar dulu ya, Kevin. Tadi Flo sempat Oke. tabrakan sama Iis. Oke. Iya, nama saya Flo dengan NIM 1914144059. Terkait dengan pertanyaannya yang sebelumnya tadi mengenai diagram batang, lalu saya mencari-carikan diagram batang data statistika. Lalu saya menemukan 2 jenis diagram batang. Sebelumnya, Bu Mada, saya izin mengirim gambarnya, Bu, di grup. Boleh tidak, Bu? Boleh. Baik, Bu, sebentar.
seperti yang sudah saya kirim di grup itu, Bu. Yang berwarna biru, saya bisa kan untuk mengerjakan tugas-tugas statistika soal-soal mean, median gitu, kita ubah data yang grafik berwarna biru ke dalam tabel frekuensi ya, Bu. Nah, untuk yang berwarna biru saya bisa nih, misalkan ukuran sepatu 30 sampai 34, frekuensinya 2. Ukuran 35 sampai 39, frekuensinya 4. Lalu untuk yang berwarna merah itu bagaimana saya menentukan tabel frekuensinya? Seperti itu pertanyaan saya untuk yang berwarna merah. Terima kasih. Baik, terima kasih Flo atas pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu. Selanjutnya Kevin, tadi mau bertanya, silakan. Oke, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ke Kak Aga tadi, yang dimaksudkan teknologi tadi buat apa ya Kak? Buat alat bantu atau bagaimana? Bisa buat alat bantu atau untuk pembelajaran bagaimana mereka menghitung statistikanya itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Kak. Jadi begini, pertanyaan saya sebenarnya hampir gimana ya, hampir melanjutkan begitu. Tadi kan dikatakan guru harus menanamkan konsep dulu, setelah itu baru menerapkan teknologinya atau memperkenalkan teknologinya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih guru dapat mengukur kemampuan konsep siswa begitu? Kemudian guru itu dapat memperkenalkan teknologi begitu. Nah, di sisi lain teknologi itu kalau seandainya konsepnya belum tertanam atau belum matang, itu nanti bakal kecenderungan malas untuk siswa malas buat menghitung begitu. Sedangkan statistika ini menurut saya itu sangat penting. Bahkan tadi di PBI pun ada statistika loh, bukan hanya di matematika. Nah, kalau seandainya dari SMP udah males, itu bagaimana caranya begitu. Terus kemudian aku kurang setuju dengan pernyataannya JJ yang kalau nggak dikenalkan itu kudet, itu saya kurang setuju banget. Mengapa? Karena di pembelajaran yang menggunakan teknologi ketika dikenalkan itu belum tentu. Karena gini, K13 itu sekarang tidak ada pembelajaran TIK ya. Kenapa? Karena pembelajaran TIK itu dipindahkan sebagai alat pembelajaran begitu, alat penyampaian materi begitu bahkan untuk menerapkan untuk mendapatkan sebuah konsep. Nah, jadi kalau seandainya teknologi untuk alat hitung saya kurang setuju begitu. Untuk membantu kurang setuju begitu. Karena di K13 itu pembelajarannya itu berbasis teknologi begitu sudah. Teknologi sudah dijadikan sebagai alat pembelajaran begitu dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kevin. Apakah ada lagi? Saya buka satu orang untuk bertanya. Saya Greta Kalista. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di dalam teori peluang itu kan untuk mencari suatu peluang, tentu kita perlu menentukan ruang sampel. Saya rasa untuk anak SMP, menjabarkan ruang sampel dengan diagram panah tuh bisa menjadi cukup sulit dan anak sering buat kesalahan. Bagaimana sih triknya agar menjabarkan ruang sampel dengan diagram panah bisa lebih mudah dan bisa diminimalisir kesalahannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Kalista. Sekarang saya persilahkan untuk kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Cek. Di sini saya mau menjawab pertanyaan Kevin. Untuk Kevin, boleh diulang lagi secara singkat saja sih pertanyaan tadi.
Oke, tadi kan dijelaskan JJ konsep dulu, dimatangkan konsep dulu, kemudian diperkenalkan teknologi untuk sebagai alat bantunya. Nah, pertanyaannya bagaimana guru dapat mengukur kemampuan konsep setiap siswa begitu? Oh, oke. Untuk mengukur konsep siswa ya, menurut saya ya biasanya kan guru menggunakan tugas. Nah, dari tugas itu bisa saja dilihat kalau tugasnya udah baik, berarti siswa sudah baik. Namun dengan asumsi bahwa semua siswa udah bermoral yang baik. Nah, kalau mau disangkut pautkan dengan moral, itu nanti akan melebar ke pendidikan. Nah, kalau melebar ke pendidikan akan melihat pendidikan Indonesia itu emang udah baik atau belum. Kalau menurut saya sih, pendidikan Indonesia itu belum sepenuhnya baik karena masih ada moral-moral yang menyimpang. Nah, dengan itu kalau kita asumsinya baik, kalau untuk melihat seberapa kematangan konsep dari siswa itu ya itu benar pakai tugas emang. Terus yang tadi itu apakah itu saja ya, Vin? Pertanyaannya. Kemudian tanggapan gimana kalau seandainya ketika teknologi itu sudah diterapkan ke siswa, siswa itu menjadi malas buat berpikir gitu. Nah, untuk kalau kemalasan ya, kalau menurut saya itu ya memang semua itu bisa dididik dari guru. Namun kan pendidik itu kan juga bukan guru saja. Ada orang tua, ada masyarakat, ada kita juga nantinya yang mau jadi guru. Nah, dari situ ya memang bisa diakalin. Misalkan kita agar seorang itu tidak malas ya pastinya jangan diberikan teknologinya dulu tapi konsepnya dulu. Ya belajar dengan tidak menggunakan teknologi terlebih dahulu. Setelah itu kan guru pasti tahu oh ini siswa ini konsepnya udah paham. Nah, setelah itu baru dikenalkan dengan teknologi. Nah, kembali lagi ke asumsi yang baik. Itu sih dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menjawab, bisa menambahkan. Oke, terima kasih Edo atas jawaban yang telah kamu beri kepada Kevin. Di sini saya mau menambahkan hanya sedikit berterima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kevin atas penyampaiannya tadi bahwa dia tidak setuju akan pernyataan saya. Kalau misalnya kita nggak kenalin siswa tersebut, nanti kalau aku date gimana kayak gitu. Nah, di sini saya hanya ingin meluruskan saja. Emang benar. Kalau misalnya K13 ini tuh menganut sistem HOTS atau High Order Thinking Skill, di mana siswa itu dituntut untuk bereksplorasi secara mandiri, mengerti secara mandiri, seperti itu. Nah, di sini benar kata Kevin bahwa teknologi itu sebagai alat pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita menyampaikan alat pembelajaran, itu secara tidak langsung kita kan juga mengenalkan kepada siswa tersebut. Seperti ini, contohnya teknologi inilah yang bisa kita terapkan apabila dalam memasuki materi statistika maupun peluang. Nah, di sini kita tuh bukan mengajarkan secara mentahan buat teknologi itu bukan. Dengan kita menyampaikan alat pembelajaran itu, siswa jadi tahu, oh kayak gini ya bentuk medianya. Nah, di sini siswa itu lebih dituntut untuk eksplorasi secara mandiri gitu. Jadi di situ kita menanamkan seperti pengalaman. Oh, jadi bentukannya seperti ini. Jadi siswa itu kan kayak merasa kepo gitu kan untuk mencari lebih tahu, ingin tahu lebih dalam tentang teknologi yang telah kita perkenalkan tersebut. Walau konteksnya ini itu sebagai alat pembelajaran, tapi secara tidak langsung kita kan juga mengenalkan seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih JJ. Apakah ada lagi dari kelompok pemateri? Saya rasa sudah ya. Baik, Kevin, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih buat materi sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih Kevin. Selanjutnya kita masih ada 2 pertanyaan lagi dari Flo dan Kalista. Silakan kelompok pemateri jika sudah menemukan jawabannya, langsung saja dijelaskan. Gimana kelompok pemateri, apakah ada kesulitan untuk menjawab pertanyaan Kalista atau Flo? Ada Agnes mungkin? Agnes Yanina? Dari tadi saya belum mendengar suara Agnes. Apakah Agnes masih di situ? Oke, baik. Teman-teman yang lain apakah kesulitan? Pertanyaannya ada 2 ya. Kalau Flo itu sudah mengirimkan gambar ada di situ tadi Flo menyebutkan 2 diagram batang, Florentina. Suara saya terdengar tidak, teman-teman? Terdengar, Bu. Iya, Bu. Terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, baik. Terdengar, Bu. Terdengar. Ya, Agung, gimana? Terdengar maksudnya, Bu. Oh, saya dengarnya Bu aja. Saya pikir mau berpendapat apa. Oke, baiklah. Karena kelompok pemateri belum menjawab dan ya, Edo. Saya mau menjawab punya pertanyaannya Flo, Bu. Oh iya. Kalau menurut saya itu kan ada dalam satu batang yang batang yang merah itu kan sebentar fotonya. Nah, di sini kan ada misalkan 55 sampai 62. Nah, itu tuh sebenarnya caranya itu kalau seingat saya dulu di SMP, caranya itu dengan Gimana?
Kalau menurut saya itu dalam grafik itu yang diketahui itu nilai tengahnya, Bu. Jadi Maria, ya. Jadi kita diminta untuk mencari Rata-rata. batas atas dan batas bawahnya ya, Bu. Oh, enggak, tadi kalau yang ditanyakan Flow tadi kalau mencari rata-ratanya gimana? Oh, cari rata-rata. Ya, Bu. Cek. Ya. Oke, mungkin saya membantu menjawab pertanyaan dari kelompok dari Flow ya. Di sana itu ada 2 diagram. Yang atas, yang merah itu adalah diagram. Disebut histogram ya, biasanya histogram. Kemudian yang bawah itu disebut diagram batang. Sekaligus menjawab pertanyaan Vina, apa bedanya antara diagram batang dan histogram. Nah, kalau dilihat secara apa ya, gambarnya itu bedanya adalah apa, Vin? Terlihat ya bahwa pada histogram itu batangnya nempel-nempel, ya kan? Sedangkan kalau pada diagram batang itu batangnya pisah-pisah. Nah, terkait nempel dan enggak itu kenapa? Tentu ada alasannya. Kalau diagram batang itu cocoknya untuk data yang tadi bisa data kualitatif, contohnya adalah pekerjaan kan. Nah, bisa juga datanya tuh data discrete namanya. Kalau dalam matematika ada data kontinu dan ada data discrete. Discrete itu artinya terpisah. Misal kayak ini ya, nomor sepatu itu sebenarnya discrete. Ukuran sepatu, kemudian tinggi badan bisa kontinu, sorry. Kontinu itu yang nggak ada jarak. Misal kayak nilai-nilai kan ada koma-koma kan. Misal nilainya maksimal 100, ada yang nilainya 40,5, 41 dan sebagainya. Kita bisa membuat kelas-kelas. Nah, kalau itu namanya kontinu. Tetapi kalau yang pisah-pisah itu namanya discrete. Nah, misalnya tadi gini ya, saya nggak sama persis dengan yang dicontohkan. Ini nggak apa-apa ya, yang dicontohkan Flow. Misalnya saya punya 2 di sini. Yang di atas itu disebut histogram, yang di atas disebut diagram batang. Nah, kalau dalam dalam soalnya Flow itu yang diketahui benar yang histogram itu adalah nilai tengah. Jadi pada yang pertama ini nilai tengahnya adalah 55, kemudian 62, lalu 69, 76, 83, 90 dan 97 ya. 83, 90 dan 97. Diminta mencari rata-rata ya tadi. Flow. Nah, justru ini malah lebih mudah, Flow. Kenapa? Karena kan dalam mencari rata-rata data kelompok itu kan
X bar sama dengan apa? Sigma FI kali XI dibagi sigma FI ya. Apa itu? Sigma kan jumlahan ya, FI kali XI. Frekuensi dikali dengan XI itu nilai tengahnya. Jadi kan di sini ada frekuensinya kan, berapa sih? Misalnya yang di kelas pertama, nilai tengahnya 55, frekuensinya mungkin kira-kira 2 ya itu, misalnya. 2. Terus di sini yang dapat 6, yang nilai tengahnya 62 itu 17 misalnya. Ya udah tinggal dikalikan aja. 55 kali 2 ditambah 62 kali 17 dan seterusnya nanti dibagi banyaknya frekuensi itu. Kalau menggunakan histogram. Karena kalau mencari rata-rata kita pakai nilai tengah. Hanya kalau kita ingin tahu kelas ini, kelas yang pertama itu antara berapa sampai berapa, berarti kita butuh batas kelasnya. Ya kan? Caranya gimana? Nah, selisih antara nilai tengahnya aja kita cek. Pertama adalah selisih antara 62 dan 55 berapa? 7 kan? Nah, 7 dibagi 2. Setengahnya dari 7 berapa? 3,5 kan? Berarti kita ketemu tepinya. Oh, di sini tepinya adalah 58,5. Berarti yang di sini berapa? 55 dikurangi 3,5 kan? 51,5 dan seterusnya. Kalau mau mengetahui kelasnya itu antara berapa sampai berapa. Gitu. Gimana Florentina? Baik Bu, paham Bu. Hanya saja kayaknya di SMP belum sampai data kelompok ya. Data berkelompok. Masih data tunggal sepertinya ya. Oh. Ya enggak? Atau sudah sampai ini histogram? Belum, Bu. Belum. Sepertinya histogram tuh SMA ya, masuk ke SMA. Betul, Bu. Ya, tapi enggak apa-apa. Jadi kegunaan antara diagram batang dan histogram itu memang berbeda walaupun bentuknya mirip ya. Batang semua. Sekaligus saya ingin kelompok pemateri untuk merevisi contohnya. Di sana kelompok pemateri memberikan contoh histogram itu presiden dan masa jabatannya ya. Ya, itu diagram batang Bu seharusnya Bu. Maaf Bu. Dalam histogram data di atas dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini nggak cocok kalau ini histogram. Kenapa? Masa presidennya mau dibuat rentang apa? Kan nggak bisa ya, nggak bisa dibuat interval. Gitu. Nanti supaya diperbaiki. Jadi histogram tuh tidak berhubungan dengan histori ya. Jangan-jangan terus kalau piktogram kan dari picture. Gambar. Histogram tuh histori, enggak ya, histogram. Beda. Oke, itu baik. Terus satu lagi pertanyaan dari siapa tadi? Dari Kalista, Bu. Dari Kalista. Tanya tentang apa? Diagram panah, Bu. Untuk menguraikan ruang sampel. Diagram panah untuk menentukan ruang sampel. Saya rasa untuk saya menjabarkan ruang sampel dan diagram panah itu cukup sulit dan anak sering bikin kesalahan. Bagaimana triknya? Nah, sulitnya itu kenapa? Karena seringnya nggak teliti sih. Misalnya contohnya pelemparan 3 koin itu kan mau menyusun banyak ruang sampel angka gambar angka misalnya angka gambar atau gambar semua. Kalau tipsnya mungkin dari saya harus teliti ya membuat diagramnya karena kalau terlewat satu berarti kan nanti ruang sampelnya jadi nggak terdaftar semua. Mungkin itu sih kalau dari saya. Nanti coba kalau kelompok materi punya tips lain. Kemudian saya ingin meluruskan tadi pernyataan Edo kalau nggak salah menjelaskan tentang peluang empirik dan peluang teoretik. Ya nggak, Edo? Nah, yang dimaksud tadi Edo menyatakan kalau peluang empirik itu
Ruang sampelnya beda dengan peluang teoretik. Nah, sebenarnya sama. Bedanya apa antara peluang empirik dan teoretik? Dari kata empirik, empirik itu apa sih? Empiris. Sesuai dengan kenyataan kan empiris. Nah, kalau teoretik ya sesuai dengan teori. Nah, kalau peluang empirik, saya misalnya adalah pelemparan dadu. Mata dadu itu ada berapa? Dadu itu kan ada 6 ya matanya. Nah, saya ingin melempar dadu 1 kali. Berapa? Dan ternyata muncul mata dadu 3. Tapi yang ditanya adalah peluang muncul 1. Mata dadu 1. Berapa? Melempar dadu 1 kali, ternyata munculnya 3. Tapi yang ditanya peluang muncul mata dadu 1. Berarti kan pertama kali 0 kan? Karena nggak muncul kan 1. Padahal menurut peluang teoretik, peluang munculnya mata dadu 1 itu berapa? 1/6, Bu. 1/6 kan? Iya. Tapi kok ini 0? Karena baru 1 kali kan melemparnya. Nah, untuk supaya peluang empirik itu mendekati atau sama dengan peluang teoretik, maka dilakukan percobaan berkali-kali sampai banyak, mungkin bisa puluhan, ratusan kali. Nah, jadi bisa didaftar nanti, misalnya kalian bikin tabel. Oh, ini mata dadu, terus ini dadu, ini frekuensinya. 1, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya berapa kali? 60 kali percobaan ya, 60 kali melempar. Oh, yang muncul mata dadu 1 ada 8 kali, yang kedua ada 11 kali, terus ada 12 kali, terus ada yang 9 kali. Habis itu ada yang 10, ada yang 10. Nah, kalau diminta mencari apa? Frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif, pernah dengar frekuensi relatif itu banyaknya apa? Kejadian dibagi banyaknya percobaan. Kejadiannya berapa? Nek frekuensi relatif munculnya 1 kan berarti 8/60. 60. Ya, kalau munculnya 5 misalnya, frekuensi relatif muncul 5, itu 10/60. Oh, kalau ini pas 1/6. Kalau ini bukan kan? Ini kalau disederhanakan berapa? Dibagi 4, 2/5 gitu ya. Dan seterusnya. Karena percobaannya baru 60 kali. Nanti kalau dilanjutkan sampai ratusan kali, harusnya ini semuanya 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, dan seterusnya gitu. Jadi bedanya peluang empirik dan teoretik, kalau empirik itu berdasarkan hasil percobaan, kalau teoretik berdasarkan kemungkinan. Gitu. Kalau rumusnya tetap sama, peluang kejadian itu apa? Boleh NK atau ada yang bilang NA/NS. Banyaknya kejadian dibagi ruang sampel. Gitu. Nah, yang ada di sekolah biasanya munculnya ini ya, frekuensi relatif sama peluang teoretik. Gitu. Jadi kalau empiris itu berdasarkan percobaan yang dilakukan, kalau teoretik berdasarkan apa? Kemungkinan yang muncul. Gitu. Belajar statistik dan peluang itu memang
menyenangkan dan sangat berguna. Bahkan bahkan tadi ya di prodi lain aja dipelajari loh, anak PBI belajar statistik. Kenapa? Karena untuk tugas akhir mereka bisa memanfaatkan itu, gitu kan. Karena di tugas akhir kan mengumpulkan data dari mana-mana lah, data itu diolah menggunakan apa? Statistik. Jadi jangan anti matematika ya, karena di mana-mana ketemu matematika lagi. Gitu. Dan kalau dibilang manfaatnya banyak banget, sampai tadi ada negara memprediksi masa depan dan lain-lain. Makanya itulah kenapa tanpa kalian sadari sebenarnya kalian punya aplikasi Gojek, Grab kan. Nah, mereka selalu menawarkan promo. Promo itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang sering kalian lakukan. Kalau kalian sering pesennya GoFood, kalian dapat promonya yang GoFood. Kalau seringnya naik misalnya GoRide, ya seringnya dapat promo itu. Karena mereka menghimpun data dari kalian. Nah, terus misal kalian punya aplikasi belanja apa, entah Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang muncul iklannya adalah yang kalian sukai. Kalau kalian misalnya yang cewek-cewek sering belanja baju, ya nanti tawaran-tawarannya itu akan sering muncul itu. Kalau cowok-cowok misalnya sepatu, ya nanti iklannya seperti itu. Jadi teknologi itu sudah sangat canggih merekam hal-hal yang kalian sukai. Nah, itulah kenapa statistika sangat berguna ya. Jadi kalian dengan peluang dan statistika, peluang itu tadi meminimalisir kerugian. Karena kalian bisa memprediksi, misalnya masuk, sadar aja kalian bisa pakai peluang loh. Kira-kira nih, banyak yang daftar PBI sama matematika banyak mana? Oh, misalnya yang masuk matematika kemarin tahun lalu itu ada 500 yang daftar, yang keterima berapa? Oh, 75. Sedangkan PBI yang daftar itu 1000 misalnya, yang keterima 200. Nah, kira-kira peluangnya lebih besar mana nih? Saya masuk PEMAT atau PBI? Nah, misalnya itu adalah contoh sederhana untuk anak sekolah yang mau masuk kuliah. Kalau contoh yang lain-lain tadi yang kalau mau kaya, wah ini kayaknya hubungannya dengan kartu bridge dan kasino ini ya, saham dan lain-lain. Kalau mau kaya harus belajar peluang. Kemudian untuk statistik memprediksi, wah statistik itu tergantung ada data ya. Termasuk kalian bisa memprediksi kalau nembak cewek diterima apa enggak ya. Ini berdasarkan data, kalian bisa menghimpun data-data supaya bisa membuat kesimpulan ya. Ini intermezzo aja. Jadi intinya adalah banyak manfaatnya supaya siswa-siswa itu nggak malas belajar statistik dan peluang. Jadi nggak usah tegang-tegang. Begitu masuk kelas langsung statistika adalah bla 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 bla. Ruang sampel adalah, malas belajar dulu ya kayak gitu. Peluang kejadian adalah perbandingan. Nah, jadi diawali dengan permasalahan sehari-hari yang dekat dengan siswa. Jadi mereka bisa membayangkan dan tertarik untuk belajar. Dan jangan khawatir, anak sekarang itu kalau masalah teknologi nggak usah dikhawatirkan. Mungkin guru-gurunya nanti malah kalah kan dengan siswanya karena mereka udah canggih duluan. Jadi kalau untuk memanfaatkan teknologi menurut saya it's okay, tapi bukan yang utama. Teknologi kan membantu ya, tujuannya membantu. Kalau masalah hitung misalnya pakai kalkulator dan lain-lain, tapi minimal bisa dulu konsepnya. Karena kalau konsepnya nggak bisa, percuma ada kalkulator juga nggak bisa pakai kayak gitu. Itu yang terkait teknologi. Baik, tak terasa waktunya sudah lebih 12.44 di tempat saya. Ada soal latihan berapa? Sedikit 5 atau 4 itu dari kelompok. Soal latihan ini untuk mengingatkan aja sih tentang materi statistika dan peluang di SMP. Baik, nanti dicoba. Jadi semuanya mencoba dan kirim aja jawabannya di WA group ya. Nanti biar dikonfirmasi oleh kelompok pembahas. Oh, ini udah benar atau enggak. Ya, siapa tahu nih udah saking canggihnya sampai lupa materi SMP. Gitu ya. Baik. Ini belajar statistika peluang, tapi tadi udah ada pengantar pendidikan, ada macam-macam ya yang terangkum.
Oke, saya tidak akan menyimpulkan. Silakan nanti dari diskusi ini disimpulkan sendiri. Terima kasih Greta sudah menjadi moderator pada kuliah kita hari ini. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri Zoom meetingnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih.